Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Latifah dari NIM 347 kelas MB1G. Akan mempresentasikan tentang analisis toko retail modern yaitu di Luwes Gembolong. Latar belakang semakin berkembangnya pasar modern pada saat ini memberikan banyaknya pilihan bagi konsumen untuk menentukan produk mana yang akan dibeli, tempat mana yang akan dijadikan sebagai tujuan berbelanja, serta produk di tempat belanja mana yang sekiranya memiliki kualitas dan harga yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dalam memilih toko retail juga, konsumen memiliki kriteria evaluasi, diantaranya ada faktor lokasi, kelengkapan produk, kualitas produk, harga, pelayanan, kenyamanan berbelanja, dan promosi. Nah, dari faktor tersebut, seorang pengusaha atau pemilik retail yang akan membangun retail harus memperhatikan lokasi tepat yang nantinya akan dipilih untuk membangun retail tersebut, produk apa yang akan dijual, serta kualitas dan harga barang yang tidak kalah penting. Ada juga pelayanan yang diberikan oleh karyawan nanti, sehingga konsumen yang membeli di retail tersebut puas dengan pelayanan yang diberikan dan akan melakukan pembelian ulang. Kemudian tentang profil dari toko Luwes Gembolong sendiri. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan tentang Luwes di Kecamatan Gembolong. Luwes ini merupakan salah satu toko retail modern yang didirikan pada tahun 1965 di kota Solo. Luwes ini terus berkembang dari tahun ke tahun menjadi department store yang namanya tidak asing lagi bagi masyarakat Solo dan sekitarnya. Terserba Luwes juga merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang retail dan menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok. Dalam hal retail juga, Luwes memiliki segmen pasar tersendiri, yaitu dari kalangan kelas menengah. Di samping itu, Luwes juga melayani berbagai barang kebutuhan yang lengkap dan harga yang relatif murah. Saat ini Luwes memiliki lebih dari 20 cabang yang terletak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu cabang Luwes terletak di Kabupaten Sragen, tepatnya di Kecamatan Gembolong. Nah, yang selanjutnya tentang analisis produk yang dijual di Luwes tersebut. Di sini ada beberapa gambar yang menjelaskan tentang produk yang dijual. Ada produk minuman, ada produk makanan, ada non-food yaitu sabun, terus kemudian ada pakaian dan perlengkapan atau perabotan. Produk yang dijual di Luwes ini cukup bervariasi dan cukup lengkap seperti dengan retail-retail yang lainnya, mulai dari yang tadi food dan non-food. Penataannya pun juga dibedakan berdasarkan tata letak etalase atau ruang, kemudian pakaian dan beberapa perabot atau perlengkapan rumah. Yang selanjutnya yaitu tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini ada 4P. Yang pertama produk, price, dan promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk yang dijual di Luwes Gembolong ini sama seperti dengan retail modern biasanya, yang terdiri dari produk food dan non-food, pakaian, perlengkapan atau perabotan rumah. Bisa dilihat di slide sebelumnya tadi, ada beberapa gambar produk yang dijual di Luwes. Kemudian untuk place atau tempat, Luwes Gembolong ini cukup strategis, berada di jalan raya, lokasinya mudah dijangkau, yaitu beralamat di Jalan Gembolong, Kacangan nomor 24, Dusun 2, Kuangen, Kecamatan Gembolong, Kabupaten Sragen. Yang selanjutnya yaitu ada price. Price atau harga ini pada toko Luwes ini harga yang ditawarkan atau yang dijual cukup terjangkau karena segmen pasarnya yaitu kelas menengah. Jadi
Luwes Gemolong ini termasuk dalam kategori retail modern, tetapi dengan menjual produk-produk dengan harga yang terjangkau. Kemudian promosi. Nah, promosi sendiri ini ada dibagi dengan beberapa cara. Promosi yang dilakukan di Luwes itu ada lewat sosial media, yaitu lewat Instagram, kemudian ada lewat POP atau point of purchase, di mana produk-produk yang dijual misalnya ada produk food dan non food. Nah, itu nanti jika ada barang yang promo bisa ditulis seperti di kertas, kemudian dengan huruf yang kapital atau besar dengan tulisan misalnya beli 1 gratis 1 atau beli mie sedap hadiahnya kecap sedap, misal seperti itu. Kemudian yang sales promotion ini biasanya terdapat di produk pakaian. Nah, ini nanti ada kayak diskon 10% atau sale berapa 20% atau buy one get one, seperti itu. Lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu tentang aspek SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama, dalam suatu retail itu pasti ada susunan atau struktur organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan bisnis retail tersebut. Nah, di sini ada yang pertama manajer, yaitu tugasnya mengelola dan memantau operasional toko, melakukan pengawasan, mengawasi pelaksanaan CRM, menangani keluhan pelanggan, dan yang lainnya. Kemudian ada manajer keuangan yang bertugas untuk membuat perencanaan keuangan, menjalankan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin, dan mengambil keputusan dalam melakukan investasi. Kemudian ada yang ketiga, yaitu manajer sumber daya manusia atau SDM, di mana tugasnya yaitu mengawasi karyawan dalam bekerja dan mengatur karyawan, mengurus kontrak kerja, mengatasi keluhan, upah, benefit, dan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Nah, kemudian bagian yang keempat yaitu kepala gudang, di mana tugasnya itu pengadaan barang, operasional gudang, order barang, memantau barang keluar masuk, dan pengecekan barang yang diterima. Kemudian ada customer service yang bertugas melayani customer atau konsumen. Biasanya customer service ini letaknya ada di area toko yang depan. Nanti customer service-nya bisa menangani keluhan pelanggan. Kemudian ada supplier atau pemasok yang bertugas memastikan ketersediaan bahan baku, menjaga proses produksi bahan baku, kualitas bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Kemudian ada kasir yang bertugas melayani proses transaksi, memeriksa dan mencatat data pelanggan, memeriksa daftar harga, stok barang, dan membuat laporan penjualan. Yang terakhir ada pramuniaga, di mana tugasnya yaitu mendata barang yang ada, cek stok barang yang berada di toko, mendisplay barang, mempromosikan barang, dan mempacking produk-produk kecil. Misal ada produk yang ingin dipromosikan atau yang lagi promo nih, itu nanti bisa dikerjakan oleh pramuniaga. Kemudian lanjut ke aspek tata letak. Aspek tata letak yang digunakan di Luwes Gemolong ini dibedakan berdasarkan jenisnya. Nah, misal ada produk food dan non food, nanti pendisplayannya juga digolongkan. Jadi sebelah kanannya produk non food seperti rinso, sabun, kemudian yang sebelah kirinya produk food. Nah, misal ada mie instan, ada kue, ada makanan yang lainnya. Kemudian ada pendisplayan juga minuman. Nah, minuman itu biasanya didisplay setelah lorong-lorong makanan. Nah, kemudian ada lagi tata letak yang namanya lorong promosi. Nah, tata letak ini digunakan atau bertujuan untuk memamerkan barang-barang yang dipromosikan atau yang sedang promosi, misalnya kayak seperti
parsel-parsel hari raya Idul Fitri atau acara Natal. Nanti beberapa produk akan didisplay dan diletakkan di lorong-lorong promosi agar konsumen dapat melihat dengan jelas apa saja sih barang yang sedang promosi. Kemudian untuk tata letak pakaian ini biasanya menggunakan loop floor, yaitu jenis rancangan toko yang memberikan lorong utama untuk jalan pelanggan dengan akses pintu masuk. Biasanya juga di produk pakaian ini ada tadi kayak promosi yang menggunakan sales promotion atau menggunakan POP pada produk pakaian. Misalnya buy one get one atau sale atau diskon berapa persen, 50%. Kemudian yang selanjutnya, aspek tata letak ini sangat penting bagi retail karena merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minat pembeli dalam belanja. Tetapi dalam retail ini terdapat beberapa layout yang mungkin kurang menarik dipandang. Misal kayak kita sedang memilah-milah barang, kita meletakkan seenaknya. Nah, itu nanti juga bisa membuat konsumen susah untuk mencari barang yang dicari. Next, yaitu tentang aspek lokasi. Aspek lokasi yang digunakan untuk mendirikan bisnis retail Luwes Ngemolong ini cukup strategis, berada di dekat jalan raya, yaitu di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, tepatnya di Jalan Gemolong, Kacangan nomor 24, Dusun 2. Kemudian akses jalan ini bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi umum seperti bis, angkot, dan mobil. Parkirannya juga cukup luas. Namun yang menjadi masalah karena jalan tidak terlalu lebar dan ditambah dengan perlintasan kereta api, sehingga sering terjadi kemacetan berada di sekitar jalan ini. Kemudian aspek selanjutnya tentang analisis perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri yaitu kita mempelajari perilaku individu atau organisasi terhadap produk yang bertujuan untuk memahami motivasi konsumen dalam mengambil keputusan. Nah, di sini konsumen itu kita analisis, misal ada 4. Yang pertama, konsumen loyal, di mana konsumen loyal ini selalu menggunakan produk terus-menerus. Semisal kita menjual pakaian dress di Luwes Ngemolong. Nah, konsumen loyal ini contohnya dia selalu update apa aja yang sedang tren di Luwes itu, kemudian dia selalu membeli produk itu dan menggunakan secara terus-menerus atau sering digunakan, seperti itu bahasanya. Yang kedua ada konsumen impulsif. Nah, konsumen impulsif ini biasanya dia itu selalu mengunjungi toko retail tanpa tujuan yang jelas, tetapi dia melakukan transaksi pembelian. Jadi misal kita tidak sengaja, kita mampir ke Luwes Ngemolong, terus kita milih-milih barang, padahal kita nggak lagi butuh barang itu, terus ya udah kita beli aja gitu contohnya. Kemudian konsumen yang tipenya melihat-lihat. Nah, ini termasuk banyak konsumen yang seperti ini. Konsumen yang cuma melihat-lihat barang tetapi tidak minat untuk membeli, biasanya itu di produk pakaian. Misal cuma kita melihat diskon atau melihat promonya, oh ini promonya masuk tapi produknya nggak sesuai dari kita, ya udah kita cuma lihat nggak jadi beli. Nah, itu tipe konsumen yang cuma melihat-lihat. Kemudian tipe konsumen yang berdasarkan kebutuhan. Biasanya konsumen ini membeli barang sesuai apa yang dibutuhkan. Misal kita udah merencanakan dari rumah nih, kita mau beli sembako atau mau beli beras, ya udah kita datang ke Luwes, nanti kita beli beras, seperti itu. Hanya membeli sesuai kebutuhan.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.